kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat, amin. Nah saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Kejadian pasal 39 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti saudara baca secara keseluruhan ya saudara ya. Tapi kita akan melihat di ayat 2. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana berada, dan kami akan beraktivitas. Ada tanggung jawab kami yang Tuhan berikan hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau selalu menyenangkan Tuhan dan kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Maka urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini bicara soal Yusuf di rumah Potifar. Kita tahu kan kisah Yusuf. Nah, saudara baca secara keseluruhan. Nah, di ayat 2 dikatakan begini saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan nih, luar biasa saudara. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dikatakan Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, sudah menjadi hal yang lumrah jika orang-orang dunia selalu mengukur atau menilai keberhasilan orang lain berdasarkan apa yang mereka punyai. Orang dikatakan berhasil karena memiliki rumah yang megah begitu, mobil mewah, jabatan tinggi, terkenal, dan sebagainya dan sebagainya. Perhatikan ayat yang kedua di Kejadian 39 ini menarik saudara, bahwa Yusuf disebut orang yang selalu berhasil. Ya kan? Yusuf dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Padahal saudara, bukankah Yusuf hanya sebagai budak di rumah Potifar? Memang saudara, cara pandang orang percaya dan orang dunia itu sangat berbeda. Seperti langit dan bumi. Amin. Nah saudara, keberhasilan bagi orang percaya bukan berdasarkan atas apa yang ia miliki, tetapi bergantung pada siapa yang ia miliki dalam hidup ini. Sekali lagi ya saudara ya, keberhasilan bagi orang percaya, dengar baik, bukan berdasarkan atas apa yang ia miliki, tetapi bergantung pada siapa yang ia miliki dalam hidup ini. Nah perhatikan saudara, Yusuf disebut sebagai orang berhasil. Bahkan akhirnya dia dipercaya sebagai penguasa Mesir karena ia memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai hidupnya. Saudara, bangsa Israel selalu berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain dalam peperangan saat mereka melibatkan Tuhan.
saat mereka hidup berkenan kepada Tuhan, saat mereka menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Firaun dan pasukannya tidak berdaya di depan bangsa Israel oleh karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Di Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang membela kita ya, bukan kita yang membela Tuhan. Tuhan yang menerobos bagi kita. Ya kan? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sudah baca itu di Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Nah, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali dengan meniup sangkakala, tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter dan tinggi 14 meter itu pun runtuh. Wow, luar biasa. Bani Moab dan Bani Amon dan orang Meunim bertekuk lutut ketika Yosafat dan rakyatnya bersorak-sorak menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Itu semua karena siapa? Tentu tidak lain karena Tuhan. Di 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 15, bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ini luar biasa, saudara. Ya. Saudara bisa bayangkan Bani Moab, Bani Amon dan orang Meunim bertekuk lutut ketika Yosafat dan rakyatnya melakukan apa? Mereka bersorak-sorai. Mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Tentu ini bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Kunci keberhasilan mereka bukan pada kekuatan angkatan perang dan senjata canggihnya, saudara. Bukan pada kereta dan kuda. Tetapi dengar baik, semata-mata karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Di Amsal 21 ayatnya yang ke-31 dikatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam segala hal, saudara. Sebab diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus menyertai langkah hidup kita, dengar baik saudara, perkara-perkara besar dan ajaib pasti, sekali lagi, pasti akan terjadi. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin, saudara. Di Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini luar biasa. Bagi dia yang dapat melakukan jauh melebihi, ya, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau engkau hari ini masih belum berhasil, terus andalkan Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah berhasil, ya, teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus hidup berkenan kepada Tuhan.
Ingat saudara bahwa keberhasilan bagi orang percaya bukan berdasarkan atas apa yang ia miliki, tetapi bergantung pada siapa yang ia miliki dalam hidup ini. Maka itu saudara, kalau saudara miliki Yesus, saudara miliki semuanya. Kekayaan saya saudara ya, itu bukan M tapi T. Haleluya saudara. Tadi dengar sama tukang orang pajak nih dikejar ya. Iya, kekayaan saya bukan M tapi T. Apa itu T Pak Pendeta? Bukan triliun tapi Tuhan. Haleluya saudara. Iya kan? Seberapapun yang engkau miliki pasti habis. Tetapi kalau engkau memiliki Tuhan, Dia sumber keberhasilan, Dia sumber berkat, tidak akan pernah habis. Jadi dengar baik, kekayaan saya bukan M, bukan miliar lagi saudara ya. Tetapi T itu bukan triliunan, tetapi Tuhan. Saya hanya punya Tuhan saudara. Karena itu saudara, saya sering berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya tidak punya banyak uang untuk masa depan anak-anak saya. Tapi saya hanya punya Tuhan yang berotoritas atas masa depan anak-anak saya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak akan berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya tidak akan meminta-minta roti, kata Daud, ya kan? Nah saudaraku yang kekasih, karena itu miliki Tuhan, maka engkau akan berhasil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian kata Yesus. Matius pasal berapa itu? 6 ya, ayat 33 kalau nggak salah. Nah, coba saya lihat dulu, jangan salah ya. Jangan asal ngomong ya. Roma. Matius pasalnya yang ke-6 itu kalau tidak salah ya, ayat 33, betul nggak ya? Iya betul. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ini prinsip yang harus kita lakukan, yang kita pegang, atau moto yang harus kita bawa dalam hidup kita. Kejarlah Tuhan, maka uang akan mengejar engkau. Amin. Iya, kejarlah Tuhan, maka segala yang engkau kehendaki, ya, yaitu keberhasilan dan apapun itu ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa keberhasilan yang dimiliki Yusuf itu karena Tuhan menyertai dia. Dan Alkitab mencatat dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Walaupun dia adalah seorang budak yang tinggal di rumah Potifar, tapi karena Tuhan menyertai dia, maka dia selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Sehingga dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Kini kami sadar bahwa keberhasilan bagi orang percaya bukan berdasarkan atas apa yang kami miliki, tetapi bergantung pada siapa yang kami miliki dalam hidup ini. Maka kami hanya punya Tuhan. Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup mengadakan, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau juga yang sanggup melipat gandakan yang sudah ada. Sehingga kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan meminta-minta roti. Itu sebabnya kami mau hidup di dalam Engkau, melekat dan senantiasa hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh subscriber Galilea Network, yaitu sahabat Galilea, di mana saja mereka berada. Tuhan
memberkati pekerjaan mereka. Tuhan menyertai sehingga apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya hidup berkelimpahan, hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So